binatang dan segala makhluknya untuk menguasai kamu dan mempengaruhi kamu. Dengan itu, kamu hidup dalam dunia ini dalam kegelapan. Dan azab neraka akan kamu terima di akhirat kelak. Kemudian daripada Musannif syarahan yang ke-24. Okey, kita sambung pengajian kita semalam. Berakhir dengan peringatan daripada Musannif Mursyid kita Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala terkait dengan syirik. Pada hakikatnya kita bincang panjang lebar sudah tentang syirik. Ya. Selalu saja kita bincang tentang syirik ini dan kita berkesimpulan bahawa syirik ini adalah racun yang paling besar, kerosakan yang paling besar, penyakit yang paling besar yang boleh memusnahkan, merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesimpulan-kesimpulan itu kita bercakap dari awal sampai sekarang. Kenapa? Karena Al-Quran juga bercakap dari dulu sampai sekarang. Nabi kita SAW juga berpesan-pesan supaya kita jangan terlibat dengan syirik sampai hari kiamat. Ya? Nah, itu kita sambung terus malam ini lanjutan daripada perbincangan itu yang berkaitan dengan syirik. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, jauhkan diri dari syirik. Jauhkan diri dari syirik. Boleh saja kita bilang jauhkan, hindarkan, ya? Jauhkan, hindarkan, tinggalkan. Itu kalimat-kalimat yang boleh dimasukkan. Diri dari syirik. Kenapa? Seperti kita bilang tadi, syirik adalah racun yang memusnahkan secara induknya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara khususnya memusnahkan rohaniyah, lebih khusus memusnahkan akal dan hatinya. Okay? Sedangkan akal dan hati kita sepatutnya ditujukan, diarahkan, difokuskan kepada hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemarin kita baca dalam kitab Fathur Rabbani, dalam doa sang Syekh berkaitan dengan sibuk, kan? Boleh rujuk kalau kita ada kitab, kan? Berkaitan dengan sibuk. Coba baca dalam doa yang muka surat 6. Ya Allah, sibukkanlah anggota tubuh kami dengan ketaatan kepadamu dan hati kami dengan ma'rifat kepadamu. Sibuk. Ya, jadi akal dengan hati kita sibuk kemana? Itu pertanyaan yang kedua. Ya. Tentang apa? Bagaimana kita menyibukkan akal dan hati kita? Berarti bagaimana kita menyibukkan rohaniah kita? Bagaimana kita menyibukkan hubungan kita dengan Allah, kan? Atau dengan makhluk-makhluknya? Oke? Itu bermaksud. Sekiranya kita menyibukkan dengan Allah, maka moga-moga kita terbebas daripada syirik. Tetapi sekiranya kita tidak sibukkan akal dan hati kita dengan Allah, berarti kita tidak sibukkan rohaniah kita dengan Allah. Berarti kita tidak sibukkan hubungan kita dengan Allah. Maka galang gantinya adalah kita sibukkan dengan syirik.
Kenapa? Kerana kita akan sibuk dengan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu cenderung menyebabkan kita jadi syirik. Itu fakta-fakta yang sangat jelas. Okey. Dan jangan dekati syirik. Dan jangan nafil jinsi. Kalau orang belajar nahwu Arab, nanti kamu orang belajar nahwu, ilmu nahwu, jangan begitu datang dengan la ada dua jenis, la nahi, kan? La nahi, la tidak. Lagi satu la nafi. La nafi ada dua juga. Nanti belajar. Salah satunya adalah nafil jinsi. Nafi jinsi. Nafi jenis. Satu la nahi, la tidak. Hal anta akil? La. Apakah kamu sudah makan? Tidak. La, tidak. Itu la nahi bilang. Dan satu lagi la nafi. Nafi ada dua jenis. Satu nafil jinsi, nafi jenis. Dan lagi nafil fi'li. Sebut saja, kasih dengar dulu, supaya nanti tidak jadi beruk bila mendengar, kan? Tidak jadi keras sumbang bila mendengar, itu kan? Okey. Jadi la nafil jinsi, nafi jenis, bilang, dan jangan dekati syirik. Kenapa? Kerana syirik itu satu jenis daripada dua jenis. Jelas? Syirik itu satu hal daripada dua hal. Kenapa dua hal? Syirik vs lawannya apa? Tauhid. Syirik lawannya tauhid. Maka apabila kau syirik, tauhid keluar daripadamu. Apabila kau bertauhid, maka syirik akan keluar daripadamu. Gitu kan? Syirik lawannya tauhid. Ini fakta-fakta yang kita perlu jelas. Nanti kajiannya akan datang banyak kitab lagi. Jadi jangan dekati syirik. Jangan dekati ini. Kenapa? Jika engkau dekati ini yang akan rusak. Jelas, tunjuk. Tapi jika kau dekati ini, maka ini yang akan pergi dari kau. Maka jangan dekati. Boleh faham tak? Jadi sebab itu kita bilang nafi jinsi tadi kan, nafi jenis. Kenapa? Kerana ada dua jenis. Jika kau ambil satu, kau selamat satu. Itu maksudnya. Dalam Al-Quran Allah SWT sebut apa? Allah Ta'ala bilang apa? وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dalil. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, sesiapa yang mengingkari taghut, menolak taghut, ini taghut, sejumlah taghut. Taghut artinya melampau batas. Itu maknanya taghut. Allah menggunakan istilah taghut bagi syirik. Faham tak? Wa may yakfur bit taghut, sesiapa yang mengingkari, menolak taghut, wa yu'min billah, maka dia beriman kepada Allah. Ini iman. Jadi kalau dia tolak taghut, berarti dia beriman kepada Allah.
Kalau dia beriman, berarti dia perlu menolak tauhid. Gitu kan? Tidak mungkin kompromi. Tidak mungkin berhimpun sekali antara iman dengan tauhid, antara tauhid dengan syirik. Jika kau tidak bertauhid, maka kau sedang syirik. Jika kau syirik, maka binasa tauhidmu. Itu maksudnya kan? Nah, ini adalah penjelasan kepada yang kita sebut kemarin. Jangan ada syirik, jangan ada syirik, jangan ada syirik. Termasuk penjelasan kita daripada kitab Fathur Rabbani. Jadi jika ada syirik, amalmu tidak diterima. Di dunia kau tidak diterima, amalmu tidak diterima, dan di akhirat nanti pun kau tidak akan diterima. Ya kan? Nah, jangan ada syirik. Rentetan dari situ. Dan nantinya kita pun perlu mengajar manusia orang lain, jangan syirik, jangan syirik, jangan syirik terus. Kan? Nanti rantau pulang mengajar, bah, mari kita mengaji, bah, jangan tidak mengaji, bah, supaya kita kenal Allah. Supaya apa? Supaya kita jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Sama saja semua. Nah, kalau yang tidak mengajar orang lain nanti perlu mengajar anak-anak, gitu kan? Nah, anak kita dari awal lagi perlu cerita dulu. Jangan kau syirik. Ajar dia syirik itu apa. Kalau anak-anak nanti tumbuh ada pengetahuan, baru tahu bahwa syirik itu apa. Ini tumbuh syirik pun dia tidak tahu apa. Iman pun dia tidak tahu apa. Tauhid pun dia tidak tahu apa. Akidah pun dia tidak tahu apa. Masya Allah. Padahal kita perlu memanggil semua manusia belajar tentang itu. Dengan semua manusia. Nanti fas dia tidak mengajar Allah, karena dia berkhidmat semua masa kepada musim Jonan. Tapi dia ada anak 10 orang. Sekali dia beranak 2. 5 kali beranak 10 sudah. Ini siapa yang mau mengajar anakmu? Pak, siapa yang mau mengajar anakmu? Kau sendiri kan? Nah, kau mau mengajar apa anakmu? Kau mau mengajar apa? Ajar anakmu tauhid, ajar anakmu akidah, ajar anakmu iman, ajar anakmu mengenal syirik. Gitu kan? Nah, kau tidak boleh harap sekolah. Kalau harap sekolah jadi penjam kampurang juga. Gitu kan? Hah? Jadi Albani, Bang. Bang Kalina, kau pun serupa, Bang. Anakmu 15 orang. Kau sekali beranak 5. 3 kali beranak saja. Ini Eropa 10 pada 11. Di India beranak 17. Di India. Weng. 17. Jadi nak pelik apa kalau Lina beranak lebih 5 orang sekali. Jadi siapa yang akan mengajar anakmu, Lina? Kau sendiri kan? Kenapa? Karena ibu adalah madrasah pertama. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Paham enggak? Jadi penting itu. Jadi kamu orang lelaki macam mana? Cari bini yang boleh mengajar anak, Pak. Ini cari bini goreng ayam. Tidak ada kena-mengena dengan yang hidup maupun yang telah mati, hidup. Jadi kita cari bini, melihat kepada cantiknya, melihat kepada lawanya, itu saja. Geram berlawa. Mau mengajar anak tidak tahu apa dia nanti. Boleh bimbang bukan mengajar anak tidak tahu. Mau masak Maggi pun, bang, aku mau makan Maggi. Kalau masak Maggi, bang, aku mau makan. Mungkin susah nanti. Lihat. Nah, jelas itu. Walaupun boleh cakap itu dalam nada-nada kita bersuka, gembira kan, tapi itu adalah hakikat yang kita perlu faham.
Jadi ada dua perkara yang disebut tadi. Satu, kita mengajar manusia. Dan kategori kita mengajar itu adalah dakwah. Kita perlu mengajar, mendakwahkan manusia berarti mengajar manusia. Satu, yang kedua kita mengajar anak-anak kita. Masa ini sudah sampai, mau kiamat sudah. Mau datang dajjal, mau datang fitnah yang bukan-bukan, datang kesyirikan yang besar-besar dalam masyarakat kita. Jadi sebenarnya kita tidak punya masa yang panjang, betul kan? Oke, jadi dan jangan dekati syirik. Oh, itu jangan dekati, karena jika kau dekati nanti anakmu akan dekati. Kan? Kalau kau dekati syirik tadi, siapapun yang berada di bawahmu akan mendekati syirik. Jadi kita belajar tentang apa? Hadisnya. Tentang maksiat itu menyebabkan maksiat seterusnya. Betul kan? Syirik itu akan menyebabkan syirik seterusnya. Jelas kan? Jadi jangan kita dekati syirik, jangan. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Kan? Apalagi kita belajar dia adalah syirik adalah racun yang paling berbahaya dan paling merusakkan. Sudah. Segala gerak dan diam kamu, gerak dan diam activity. Jadi kita pakai bahasa yang terkini, kan? Activity. Sekarang orang Melayu pun cakap orang putih, Bajau pun cakap orang putih, Banjar pun cakap orang putih, semua cakap orang putih. Betul tak? Boleh jumpa dengan satu atuk, dia cakap, tolong repair telefon saya. Repair kan orang putih, ya kan? Repair bahasa apa sila? Repair. Repair bahasa apa? English. Siapa ajar kau bahasa Inggeris? Siapa yang kasih tahu? Tiada buat kau. Mana kau? Siapa yang ajar kau repair itu bahasa orang putih? Orang Melayu ada. Repair bahasa Melayu. Orang putih pinjam. Orang putih pinjam bahasa kita. Bukan tak? Okey. Segala gerak dan diam berarti aktiviti di situ. Kan? Diam bukan berarti tidak bercakap. Diam berarti kau melakukan sesuatu ataupun kau berdiam tidak melakukan sesuatu. Itu makna. Segala gerak dan diam kamu siang dan malam, sama ada berseorangan atau di tempat ramai, sama ada kau seorang diri ataupun kau di dalam keramaian, hendaklah bebas dari syirik. Hendaklah bebas, ai pastikan. Hendaklah ai pastikan bebas dari syirik. Jadi kau seorang-seorang diri kau kah? Kau di dalam orang ramai kah? Apapun situasimu, kau dalam keadaan berdiam diri senyap saja kah? Atau kau beraktiviti dengan mereka, kau semua itu mesti bebas dari syirik. Nah, ayat ini secara langsung bercakap tentang rohaniah dan jasmaniah. Secara langsung. Perhatikan, kan? Jadi kalau kau seorang diri, kau diam, berarti kau tidak melakukan apa-apa. Berarti pikiran dan perasaanmu, akal dan hatimu jangan syirik kepada Allah. Itu dia. Kalau kau bergerak, berarti itu tingkah lakumu. Pastikan jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas kan? Jadi dengan sendirinya memahamkan kepada kita, syirik tidak semestinya menyembah berhala, betul kan? Menyembah itu cuma perbuatan, termasuk di dalam perbuatan, di dalam gerak.
dalam isu teks kita ini dalam gerak. Sedangkan ada perkara yang boleh menyebabkan kita jadi syirik walaupun dalam keadaan berdiam. Nah, fahamkan betul-betul. Jadi diam-diam jadi syirik sudah. Gitu kan? Kenapa? Kerana tidak ada pengetahuan tentang syirik. Kerana tidak ada pengetahuan tentang iman. Kerana tidak ada pengetahuan tentang kafir. Tentang perkara-perkara yang membinasakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam konteks tauhid kita sebut binasa iman, gitu kan? Dalam konteks tasawuf ini binasa hubungan kita dengan Allah. Kerana tidak ada pengetahuan, kita tidak tahu binasa sudah. Gitu kan? Kalau kita ada pengetahuan, Masya Allah, aku sudah melakukan sesuatu yang boleh membinasakan imanku misalnya. Tapi kalau tiada pengetahuan, pagi, petang, siang, malam, diam, gerak, semuanya terlibat dengan perkara-perkara yang membawa kebinasaan. Gitu kan? Faham tak ini? Sekarang orang begitu. Sekarang orang begitu. Orang tidak memperdulikan soal iman, soal Islam, soal ihsan. Jadi hidup semata-mata hidup saja. Oleh kerana hidup semata-mata hidup, maka semuanya jadi macam haiwan. Yang kaya menindas yang miskin. Yang miskin sampai-sampai syirik dia. Khurafat dan sebagainya. Begitu kan? Yang kuat menindas yang lemah. Yang lemah sampai-sampai khurafat dia. Bukan takut pada Allah lagi, takut pada orang saja. Okay? Ini buat keadaan sekarang. Kamu orang belum duduk di tengah masyarakat. Nanti kamu orang masuk ke tengah masyarakat, baru kamu tahu bagaimana keadaan masyarakat kita yang sebenarnya. Ilmu nanti akan menunjukkan. Ilmu nanti akan menunjukkan ini salah, ini tidak benar, ini tidak betul, ini batil. Gitu kan? Jelas kan? Bukan salah bagi kita mau pakai kereta. Bukan salah bagi kita mau pakai lori. Bukan salah bagi kita mau pakai kapal terbang. Apapun. Yang salah kau mencuri untuk berpakai, untuk memakai sesuatu. Misal, ya kan? Yang salah kau terlibat dengan riba dan sebagainya. Dan kau menghalalkan riba, misalnya kan? Hari ini orang menghalalkan riba, sama ada langsung maupun tidak langsung. Riba haram kan? La ta'kulu riba adha'afan mudha'afa. Jangan kamu makan riba, ambil riba, terlibat dengan riba. Lemah mana pun keadaan. No, kita terlibat dengan riba saja. Mau beli motor pakai riba, beli kereta pakai riba. Apa yang tidak riba? Melainkan kita memadai dengan apa yang ada, gitu kan? Memadai pakai tahu itu tidak terlibat dengan riba, alhamdulillah. Memadai kita keadaan seperti kita ini tidak terlibat dengan riba, alhamdulillah. Gitu kan? Yang lain-lain semua terlibat dengan riba. Paham tak kamu orang? Belum belajar lagi bab riba kan? Jadi kamu belajar. Boleh mengajar itu sekejap saja. Satu pelajaran boleh ambil masa 10 minit saja mengajar itu. Kalau begitu boleh tidak heran. Kalau kitab yang sudah ada dari kita tangguh, boleh tidak heran. Karena boleh mengajar ini sekejap saja. Seperti boleh mengajar tauhid 10 minit saja boleh mengajar tauhid. Faham tidak? Baru boleh cakap. Kalau boleh bukan mengajar macam baca sebaris-sebaris macam kita baca kitab ini. Tulis saja. Boleh mengajar kamu orang tauhid 3 perkara. Fitrah bertuhan, fitrah beragama, fitrah diri kehambaan. Selesai sudah betul pada dasarnya. Betul kan? Nah kau tahu, dalam fitrah bertuhan itu apa yang kau perlu cari? Nah, aku perlu kenal bahawa Allah SWT. Itu kau cari sendiri, Pak. Pelit ajar sudah jalan. Gitu kan? Nah, itu cara oleh. Jelas tak? Okey.
Hendaklah apa kita tadi? Babi tadi? Pastikan ya. Jadi hendaklah itu ayatnya agak pasif. Pastikan itu ayatnya aktif. Jadi kita pakai yang aktif itu. Pasif aktif tahu tak? Tahu kan? Kamu tahu tak? Tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang tidak tahu? Kamu belajar sudah kan? Sudah cakap sudah dari awal sudah cakap. Nah ini garis-garis kita itu. Tahu kan? Kamu yang tidak tahu, kamu tahu semua kan? Tak boleh bisik dia dalam bilik tu jalan. Ayat pasif ya. Ayat itu saja. Jadi sekarang baru kamu cakap tidak tahu. Boleh tanya 5 minit sudah. Seorang pun tidak jawab. Apa? Lina tahu apa dia? Boleh tanya tadi, boleh tengok dia saja. Dia relax. Mamamu yang jawab tidak tahu. Jadi dia saja yang tidak tahu. Saya. Nah, sekarang siapa yang tidak tahu? Angkat tangan enggak? Kau takut apa mau angkat tangan? Nah, angkat tangan. Lagi siapa? Lina tahu kan? Nisi tidak tahu. Abang Angkil pun tidak tahu. Sudah, orang ini kasih rusak oleh saja. Ajar sudah. Ayat pasif adalah ayat yang tidak menuntut tindakan segera. Sedangkan ayat aktif adalah ayat yang menuntut tindakan segera. Ini ayat ini pencerahan ini dari Profesor Walid. Walid dapat ilmu tentang pasif, aktif dan sebagainya daripada profesor, bukan daripada cikgu sekolah. Cikgu sekolah yang ajar bahasa Malaysia dia ajar juga ayat pasif, aktif. Tapi Walid tanya dia balik, dia pun tidak tahu juga. Nah, Walid dapat kesimpulan yang paling mudah. Jelas kan? Jadi pakai yang itu. Jadi bila kita sebut hendaklah apa? Pastikanlah. Nah, itu aktifnya. Pastikanlah bebas dari syirik. Lanjutan ayat dari sana. Kan? Jadi perlu pastikan bebas dari syirik. Kalau ada syirik kau tinggalkan segera. Tentang apa? Mungkin kau bersembang. Jadi bersembang syirik saja, tinggalkan segera. Atau kau membetulkan. Okay? Ada orang bercakap tentang hukum Tuhan, hukum Islam ini tidak sesuai. Itu cakap syirik sudah. Sama ada kau tinggalkan atau kau membetulkan. Faham tak? Kau membetulkannya perlu kepada ilmu. Kau ada ilmu baru kau boleh betulkan. Sebab ilmu itu antara lain adalah hujjah. Jadi kau boleh berhujjah untuk membetulkan. Jadi kalau kau tidak ada ilmu, apalagi kau tidak mempunyai hujjah, kau perlu tinggalkan. Kenapa? Karena itu diantara cakapan yang syirik. Boleh paham tak? Itu contoh. Hari ini orang bercakap macam-macam kan? Cakap saja. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala peringatkan manusia, wala ta'fu ma laisa laka bihi minal ilm. Nah, boleh tulis ayat ini supaya kamu ingat. Wala ta'fu ma laisa laka bihi minal ilm. Wala illa nahi wala ta'fu ma laisa laka bihi minal ilmi. Jangan kamu wala ta'fu ma
ta'fuma ini lebih kepada makna berbicara. Jadi kemudian baru ditafsirkan bercakap, bersembang, sebagainya. Ta'fu. Laisa laka bihi, tidak ada bagimu, laisa, tidak, laka bihi, bagimu, minal ilmi, tiada bagimu. Terjemahannya ini tiada, ini Arab kan terbalik, tiada bagimu, laka bihi, bagimu, dari, min, dari ilmu. Itu terjemahan lafaz. Jadi pertunggalan kan? Wala. Jangan kamu berbicara, jangan kamu bercakap, jangan kamu berhujah, jangan kamu membebel. Itu termasuk yang terkait dengan bercakap, berbicara itu. Tiada bagimu dari ilmu. Maksudnya kau tidak ada ilmu. Allah menegaskan ini. Surah apa? Ini yang tak datang. Ini saja yang kau cari-cari. Nanti kita cari surah apa, ayat apa? Surah Al-Isra ayat berapa lagi? Al-Isra ayat 36 bah. Jadi boleh teriak itu supaya kamu orang masuk kepala. Wala ta'fu ma laysa laka bihi minal ilmi. Betul terjemahannya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya Allah, warning kita. Innas sam'a, sesungguhnya apa yang kau dengar, wal basara, dan apa yang kau lihat, wal fuada, dan apa yang kau faham, kullu ulaika, semua itu, anhu mas'ula, kana anhu mas'ula, akan ditanya kepadamu semua. Jadi jangan, apalagi sesuatu yang syirik, kan? Jadi boleh cakap tadi, cakap syirik. Jadi tidak terhenti setakat cakap, kan? Termasuk pikiran syirik, termasuk perasaan syirik, termasuk cakap itu perbuatan, kan? Tingkah laku syirik dan sebagainya. Ini semua perlu kita bebaskan. Perlu kita apa dibilang tadi? Bebaskan daripada kita, daripada diri kita sendiri. Surah Al-Isra ayat apa? 36. Al-Isra 36. Jadi kalau tidak belajar, tidak kenal, tidak tahu, tidak faham, macam mana mau bebas dari syirik? Gitu kan? Nah, syirik saja. Pagi syirik, petang syirik, malam syirik. Jadi hidup dipenuhi dengan syirik saja. Kenapa sampai pagi, petang, siang, malam? Nah, di akalmu ada, di hatimu ada, dan di tingkah lakumu ada. Jadi berarti siang malam kau terlibat dengan syirik saja. Jelas kan? Itu yang tidak mau berlaku pada anjing. Apa bebel-bebel saja. Walaupun anjing benci, bebel banyak-banyak. Tapi boleh tetap sayang tak? Anjing. Mau kasih menikah orang sini. Bukan wawa. Kau belum tahu seorang lagi. Boleh tahu sudah. Yang itu dah boleh terus setuju saja yang itu. Boleh bincang pada dengan Pak Nabi nanti. Kemana mau ke siapa? Tahu tak? Kau tidak tahu? Kalau mau tahu 25 ringgit. Boleh? Ha? Boleh? Ha? Jangan? Okey, tak percaya. Takut dia cross line tak? Oh, itu. Okey. Berhati-hatilah, berhati-hati. Nah, kayakan perkataan, kayakan istilah. Waspada, jaga-jaga. Berhati-hatilah, ai waspada, ai jaga-jaga dari dosa yang apa juga bentuknya.
yang apa juga bentuknya, bentuk apapun dosa itu, bentuknya dosa itu dalam hati dengan akal itu sekali kan. Nah, dalam hati rohaniyah dan pada anggota badan kamu jasmania. Jadi berhati-hati, berjaga-jaga, waspada. Ini bermaksud kau jangan pergi cari dosa, Pak. Itu maksudnya. Jadi kalau kau pergi cari sendiri dosa, itu bukan kau berhati-hati, itu bukan kau waspada, itu bukan kau jaga-jaga. Kau sendiri yang terjun, Pak, kan? Nah, itu pemahaman. Kau sendiri yang terjun pergi tengok bawah itu, Pak. Kemudian kau bilang astagfirullah. Kan? Wawa itu senyum dekat Bangla, Pak. Kau rasa senyum dekat kau tadi. Alasan. Kan? Oke. Berhati-hatilah dari dosa yang apa juga bentuknya dalam hati, pada hati dan pada anggota badan. Jadi kita perlu jaga, itu maksudnya. Jangan dalam hati kita. Ada dalam hati berarti ada dalam akal. Ada dalam akal berarti ada dalam hati. Nah, jaga daripada terlibat dengan dosa dan selanjutnya pada anggota badan. Berarti pada tingkah laku. Jaga. Kalau bilang dosa ada kecil ada besar, ini dosa kecil saja. Bukan soal kecil besar. Soal dosa itu nanti mengheretmu kepada sesuatu yang lebih besar, yang namanya syirik. Itu yang perlu difahami. Kan? Memang pada awalnya kecil, tapi karena dia adalah dosa, dia adalah kotoran yang nantinya merusakkan akal dan hatimu, dan ini yang akan mengheretmu kepada syirik. Jauhkan dosa, katanya. Lanjut ayat terkait dosa juga tadi. Nah, ini kita perjelaskan sudah sebelum ini ya. Dosa itu menyebabkan hati dan akal dan hati kita kotor. Dosa termasuk kotoran, gitu kan? Kita belajar sudah. Kotoran itu ulangnya. Balik mau kamu orang pandai, balik mau kamu orang faham, sebab itu balik ulang-ulang saja. Yang mau pandai baik, tidak mau pandai mau macam mana? Kotoran, dosa. Nah, boleh tuliskan. Dosa itu menjadi kotoran. Kotoran ini nantinya akan menjadikan syak wasangka, kan? Menumbuhkan syak wasangka. Syak wasangka ini nantinya akan menumbuhkan menumbuhkan apa? Menumbuhkan kuat, Pak. Jadi kamu orang kena yakin dengan jawaban. Belajar dari situ, Pak. Mau jawab pun takut saja. Cemana jadi orang laki-laki. Syekh Walid tanya, "Prok, jawab terus, Pak. Kuat, teriak saja." Syekh Walid pun terkejut, Pak. Rupanya dia suka baca Walid. Confident saja, padahal salah. Walid pedulikan. Walid tengah belajar kan? Salah dia yang akan betulkan. Begitu cara Walid. Oke, dosa ya, kita bilang dosa tadi. Dosa ini adalah kotoran. Kotoran ini akan menyebabkan syak wasangka. Syak wasangka dia akhirnya buruk sangka. Yes, that's good. Buruk bukan beruk lah. Buruk sangka. Dan selanjutnya dia akan merusakkan iman. Rentetan ini yang kita perlu paham. Rentetan itu. Jadi kenapa jangan berdosa, sedangkan dosa ini ada kecil ada besar. Yang kecil itu tidak apa, mungkin kita bilang gitu.
Jangan yang besar saja. Walaupun dia kecil, dia adalah kotoran. Kotoran ini nantinya dia masuk ke akalmu, menjadikan syakwa sangka. Ini lebih parah. Dan lebih parah bila dia masuk ke dalam hatimu, menjadikannya buruk sangka. Jelas kan? Nah, di sini kau rosak saja. Jadi mau tulis apa di sini? Rosak gimana sih? Di sini kita tulis apa? Kita bisa saja tulis syirik. Di sini syirik, kan? Tapi ada istilah Al-Quran selain daripada syirik, ada 3 perkara. Satu, ambil dari bawah. Satu, fasik dulu bapak. Dua, nifaq. 3, nah, penghujungnya begitu. Dan ini yang kita bimbang, ini yang kita takuti. Nah, semua kitab yang ada dalam kotak itu, semuanya berkaitan dengan wali pengajar ini. Kalau kamu orang pandai buka saja kotak itu, baca apa kitabnya. Apa? Boleh tak jangan bagi selerak aja. Sebab tu semua 10,000 harga dia. Ya. Banyak tu 10,000. Bukan 10,000 baht. 10,000 baht kami pun tak pakai lut. 10,000 ringgit tu. Buka baca. Budaya suka baca kitab. Lagi satu ya, terlupa. Cuba diperiksa-periksa takut ananai. Kan belakang-belakang. Sebab kitab ni Walid tidak mampu beli lagi juga. Yang hilang-hilang, yang orang pinjam kan? Sekarang kita mau jaga kitab, kita mau ada maktabah. Kitab kita jaga. Semua orang boleh merujuknya nanti. Jadi kamu orang selalu cek, takut anak-anak. Itu adalah harta kita, bukan harta Walid, harta kamu orang, tapi tidak boleh bawa pulang saja. Walaupun harta kamu orang. Walid tidak ada apa pada dunia ini. Apa pun tidak ada. Walid ada Allah dan Rasul. Subhanallah, macam Walid juga. Walid bang, orang sini nikahnya para jatuh. Daya amin kan. Tapi itulah Mamat Tongkang. Kandak. Okey. Jauhkan dosa batin dan dosa lahir. Faham tak perkataan? Jadi bukan lahir pada situ, zahir. Jadi mungkin penterjemah ini dia terpengaruh dengan bukan bahasa Indonesia. Thailand dia sebut lain. Jadi jauhkan dosa batin dan dosa zahir. Jadi disebut batin dulu kan. Nah, apa tabitnya? Tahu sudah kan? Tahu kan tabit sudah itu? Batin apa? Rohani apa itu saja. Nah, tahu pandai sudah kamu orang sekarang. Itu peningkatan kamu orang. Nampak tak? Wali tidak perlu cakap lagi kamu orang tahu sudah. Nah, batin itu adalah rohani. Zahir itu adalah jasmani. Jadi kau baca nantinya, jauhkan dosa batin ai ruhaniyah dan dosa zahir ai jasmaniyah. Nah, faham sudah? Jadi kau mau jelaskan nanti macam mana? Dosa batin itu atau rohaniyah itu dosa akal, dosa daripada hati. Manakala dosa jasmaniyah itu dosa zahir itu ai dosa jasmani, dosa daripada tingkah laku kita. Itu apa penjelasannya? Orang faham kan? Jadi kau nanti bercakap yang orang faham, jangan cakap yang orang tidak faham. Mau mengajar orang nanti kan? Bercakap yang orang faham, jangan kau bercakap yang orang tidak faham. Jadi dia datang mau belajar, lagi datang belajar, lagi tidak paham. Lagi datang belajar, lagi tidak paham. Dia mau tanya, kau bilang banyak bertanya, hilanglah pahalanya.
jauhkan. Jadi termasuk perkataan jauhkan kalau berbeda apa? Tinggalkan, hindarkan. Itu. Jadi kita ya sekaligus ya, ayat ini menunjukkan kepada kita yang telah kita bincangkan, yaitu dosa batin atau dosa rohaniah yang nantinya akan convert, kan, akan dikembangkan kepada dosa jasmaniah. Nah, itu yang kita belajar daripada hadis Nabi SAW. Dan itu juga yang kita tunjukkan, 80% rohaniah, 30% saja, 20% saja jasmaniah. Berarti jasmaniah nanti akan ikut rohaniah kita. Rohaniah kita bagus, jasmaniah kita bagus. Rohaniah kita buruk, jasmaniah kita buruk. Jelas kan? Boleh tegaskan ini, yang mau menikah ini, mau paham ke betul. Yang tidak mau menikah lagi itu biarlah belakang-belakang sedikit. Janganlah kamu lari dari Tuhan. Janganlah kamu lari dari Tuhan. Apa ini? Lari itu kalau dilihat tingkah laku kan? Nah, memang tingkah laku. Kerana datang daripada rohaniahmu, yang akan terjadi adalah tingkah laku. Gitu kan? Maka lari itu tingkah laku. Maka sebab itu kita terjemahkan kita pakai perkataan lari. Hakikatnya adalah jauh dari Tuhan. Dan jauh itu terkait dengan hubungan. Jadi jauh hubunganmu dengan Tuhan, ya kan? Janganlah kamu lari jauh hubungan dari Tuhan. Jadi jauh itu termasuk tidak mempedulikan, gitu kan? Termasuk jauh, tadi kita bilang jauh dari Tuhan. Lari dari Tuhan, jauh dari Tuhan, tidak berhubungan dengan Tuhan. Termasuk di dalamnya adalah lalai. Ini satu hal yang kamu orang perlu tanggap. Lalai, apa makna lalai? Lupa. Apa makna lupa? Hilang sesuatu dari akal pikiran. Okey, boleh diterima baik. Nah, hilang sesuatu daripada akal pikiran. Apa yang hilang? Hubungan agama. Okey. Hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas kan? Nah, itu perkataannya lalai. Lalai ini datang daripada dua hal. Kalau berdasarkan kepada Al-Quran, ya kita berdasarkan kepada Al-Quran. Kalau berdasarkan kepada Al-Quran, lalai itu datang daripada hak dan batil. Ini bahasa Al-Quran ya, hak dan batil. Jadi kalau terjemahannya benar dan salah, gitu kan? Nah, lalai berada di tengah-tengah ini. Jadi pemahamannya, memahami konsep lalai. Jadi lalai berada di mana? Lalai berada di antara yang hak dengan yang batil. Jadi lalai itu apa? Lalai itu ialah kau tidak cenderung kepada hak, kau cenderung kepada batil. Maka itu dibilang lalai. Boleh faham tak? Jadi antara yang boleh mengajar kamu orang adalah faham konsep dan perkembangan istilah. Ini tidak ada di pondok-pondok klasik. Right? Kalau kamu orang pergi belajar di pondok-pondok klasik, dia tidak ada apa yang boleh ajarkan. Kamu orang menguasai istilah dan perkembangan. Ini satu hal yang penting kepada seorang guru. Kalau dalam pembelajaran akademik kita bilang pedagogi. Pedagogi adalah kaedah mengajar. Faham tak? Nah, boleh satukan saja kaedah mengajar, kaedah belajar. Jadi hak batil, baik buruk. Lalai berada di mana? Lalai berada di tengah-tengahnya. Kita pahami ini, berarti kita tahu kita lalai atau tidak. Jelas kan? Kalau kita tidak paham konsep ini, kita sendiri pun tidak tahu kita lalai atau apa. Rasa macam bagus saja kita. Itu selalunya kan?
Rasa macam kita bagus saja. Kenapa? Bagus saja aku. Padahal kita lalai 10 kilometer. Kita yang tidak sedar. Kenapa kita tidak sedar? Kerana kita tidak faham konsep kedudukan lalai antara yang hak dengan yang batil, antara yang baik dengan yang buruk. Jelas kan? Jadi lalai itu apa? Lalai itu kau cenderung kepada batil walaupun ada hak di atasmu. Itu lalai. Kau berfikir cenderung kepada batil. Itu lalai. Fikiranmu lalai, perasaanmu lalai, yang akhirnya amalanmu lalai. Dengan nyanyi saja, di tingkap nyanyi saja. Kalau anjung nyanyi apa? Jambatan tanpa huni. Sepatutnya apa Lina? Sepatutnya buat apa? Dari nyanyi itu sepatutnya buat apa? Oh subhanallah, alhamdulillah, tengok burung terbang, Allahu Akbar, tengok pokok. Ini sepatutnya kan? Nah, jambatan tanpa ruli. Apa itu? Bukan yang berubah. Ini tidak ada kena mengena yang hidup kau pun telah. Orang jangan fikir anjung nyanyi ya. Anjung mana tahu lagu itu, boleh saja. Cover banyak, boleh cover kau buat. Masih tidak puas hati saja. Janganlah kamu lari dari Tuhan, kerana kamu tidak akan dapat melarikan diri kamu dari Dia. Kita tidak dapat melarikan diri kita. Tidak dapat. Maksud tidak dapat di sini bukan bermakna tidak boleh-boleh saja kan? Orang jadi kafir, orang jadi bagai-bagai. Tetapi maksudnya di sana apabila kau lari dari Tuhan, berarti kau lalai dari Tuhan, kau jauh hubungan dengan Tuhan, berarti kebinasaan. Kau berada di kebinasaan. Jelas kan? Jadi pada orang-orang soleh, pada sisi orang-orang soleh, kebinasaan ini adalah sesuatu yang sangat besar, sangat ditakuti. Jadi Walid mau mengajar kamu orang sama, walaupun Walid pun tidak sampai kepada perasaan sebegitu. Walid mau mengajak kita semua. Nah, ajar perasaan kita bahawa jauh dari Allah ini adalah sesuatu yang sangat buruk. Ajar diri kita, kasih diri kita paham itu. Paham tak? Ajarkan diri kita. Lalai dari Tuhan, jauh dari Tuhan. Kita guna istilah lalai saja sebenarnya. Adalah sesuatu yang sangat buruk. Bukan saja di dunia, bahkan sampai di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah campakkan dalam akal kita, dalam hati kita, dalam akal berarti dalam apa ya, dalam pemikiran kita, gitu kan, dalam perasaan kita, sentiasa rasa mau berhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak, perasaan kita hanyut saja dengan dunia. Dan susah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mau membinasakan kita senang saja. Dia campakkan perasaan ingat mau kepada dunia berlebihan, kan? Bangkit, dia campakkan tamak dunia saja. Kan? Apa mau belajar, kerja apa nak? Mau beli kereta sudah. Macam si kawan kita komen, mau beli kereta sudah dia baru berapa hari saja. Jadi kalau kamu orang pun mau beli kereta, silakan bekerja. Bahwa dia mau beli kereta sudah, kamu orang saja belajar tengok naik motor buruk kereta. Kalau ikut komen kan, beli kereta sudah. Itu yang terbaik itu bahasa orang yang beriman. Itu bahasa orang yang soleh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahasa orang-orang yang menjaga maruah dan harga diri. Paham enggak?
benda dunia. Allah mau kasih kita senang saja. Faham tak? Kita dengan Allah mau kasih betul. Kalau Allah kasih kita benda dunia, kita dengan Allah tidak betul, untuk apa? Akhirnya kebinasaan saja yang kita akan jumpa. Kesusahan dan kepayahan dalam hidup. Oleh pengalaman 50 tahun hidup, tahu saja, kau salah dengan Allah, kau menanggung kepayahan hidup yang kau tidak pernah duga. Kau bagus dengan Allah, kau menanggung kesenangan hidup yang kau rasa senang, tidak ada apa-apa. Tidak perlu kau kalut-kalut, tidak perlu kau sibuk-sibuk. Nampak? Macam kita di sini, Pak. Malam ini Pakcik Nafia bawa kita ikan patin tempoyak. Ini makanan orang, kalau kau baca dalam Google, orang Pahang, Temerloh, Pahang sana cukup lema dengan ikan itu kan. Siapa pernah duga kita di sini akan makan ikan patin tempoyak? Boleh tidak pernah duga, Pak. Tidak pernah. Nah, hari ini Allah hantar kita rezeki makan ikan patin masak tempoyak. Kemarin makan kambing bakar. Mungkin esok lusa Allah hantar gajah panggang. Nah, siapa yang kasih kita rezeki itu? Kita bukan bekerja, Pak. Kita tidak bekerja untuk rezeki itu, paham tak? Walid pun tidak bekerja untuk rezeki itu. Kamu orang pun tidak bekerja untuk rezeki itu, Pak. Kita semua bekerja untuk ilmu saja. Nah, Allah bagi, paham tak? Paham begitu, Pak. Dari sekarang sampai bila-bila, inilah hakikatnya. Jadi kau tidak perlu pikir, Pak, perlu apa ya? Perlu rasa nanti ku mau kerja apa, nanti ku mau makan apa, kau tidak perlu pikir. Yang kau perlu pikir adalah hubunganmu dengan Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala campakkan kepadamu, berikan kepadamu sesuatu yang kau tidak pernah duga. Nah, kita pernah duga makan kambing. Kau tahu kambing seekor berapa? Berapa di mana lagi kambing? Sekor kambing, ha? Oh, 1.200 bersekor. Iya, mau masak, panggang, potong, makan itu. Kau ingat murah kan seekor kambing? Kalau kau rasa murah, kau buat sendiri, Pak. Allah kasih kita makan kan? Faham kan, Jo? Faham tak? Faham kita ya? Yang penting apa? Yang penting jaga hubunganmu dengan Allah. Jangan lari dari dia, jangan jauh dari dia. Sentiasa akalmu berhubungan dengan dia, sentiasa hatimu berhubungan dengan dia, sentiasa tingkah lakumu berhubungan dengan dia. Dia yang memerintahkan rezeki itu. Paham? Dari luar ini bincang dengan Pakcik Nafia. Dia cerita tentang udangnya mati. Ini saya cerita dengan anak murid. Ini kata Bang, anak murid. Udangnya mati. Jadi dia mau buang kemana udang dia? Kita yang makan udang dia kan? Siapa yang boleh matikan udang dia? Allah SWT yang boleh matikan, Pak. Kan? Dia bukan belah udang 1 hari 2 hari, 10 tahun sudah. Jadi sekarang ada saya, dia matilah. Itulah, inilah. Kita bang jadi penerima rezeki itu. Paham tak? Ini Walid bilang sudah tadi, Walid bukan bekerja untuk udang, Walid bukan bekerja untuk ikan, Walid bukan bekerja untuk itu, untuk ini. Walid bekerja mengajar kamu orang, tapi Allah hantar rezeki. Paham tak? Nah, itu yang kita perlu paham. Semua kita perlu paham gitu. Bila kau berhubungan dengan Allah, maka Allah akan memberikan rezeki karena Dia pemilik rezeki. Tidak ada siapa pun boleh beri. Jelas tak? Besok mungkin kita makan ayam kampung kita, Pak. Besok kita makan sup ayam kah, kurma ayam kah. Jadi macam mana cara Allah mau kasih kita rezeki? Allah hantar ayam lain terajang kaki ayam kita kasih patah. Jadi ayam kita yang namanya dola itu sudah patah kaki. Berarti besok
dolar itu akan jadi rezeki kita, insyaAllah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan, kan? Jadi jangan kakinya sembuh pada malam ini. Kalau sembuh pada malam ini kita simpan lagi. Sebab dolar itu masih muda. Ya. Kalau kakinya tidak sembuh sampai besok, mana besok kita korbankan dia, pulangkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang makan kita. Itu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita rezeki, kan? Berbagai-bagai cara. Okey. Jadi janganlah kamu lari dari Tuhan kerana kamu tidak akan dapat melarikan diri kamu dari Dia. Kita tidak dapat. Lari dari Dia kita rusak. Lari dari Dia kita binasa. Lari dari Dia kita hancur di dunia, kita hancur di akhirat. Maksud hancur di dunia itu kita tidak ada apa-apa berbekalan. Zero saja. Hancur di akhirat itu maksudnya kita akan berada di sengsara yang selama-lamanya. Itu kan? Itu maksudnya. Maksud ini tidak boleh dipahami oleh orang-orang kebanyakan, melainkan orang itu cuba memahami. Kan? Kenapa? Karena orang kebanyakannya faham dia hidup senang, walaupun dia tidak salat dia senang saja. Walaupun dia tidak apa, walaupun dia syirik, walaupun dia khurafat, walaupun dia begitu, dia begini. Jadi dia bilang aku ada kereta besar, kau kereta buruk saja, aku kereta besar. Jadi tidak ada masalah. Faham kan? Dia tidak akan faham, dia tidak akan nampak. Kita buka pandangan akal kita, pandangan hati kita secara rohaniah gitu. Baru kita akan faham. Jelas kan? Nah sebab itu Walid tidak heran. Walid sedikit pun tidak heran. Kamu pakai kereta besar kah? Kamu mau apa kah? Sedikit pun tidak heran. Yang Walid bimbang, kau akan kufur sedikit demi sedikit. Itu yang Walid bimbang. Kadang-kadang lidah Walid pun jahat juga. Dan Walid bimbang lidah Walid itu. Lebih Walid bimbang bercakap keluar Walid ketika marah. Walid sudah melihat banyak kejadian. Walid cakap ketika Walid marah tidak puas hati, jadi benda yang Walid cakap. Sebab itu Walid kadang-kadang muhasabah saja. Okey. Janganlah kamu melawannya, kerana kamu juga akan dibinasa olehnya. Jangan kamu melawannya. Melawan, apa istilah lain yang boleh digunakan? Ya, pandai sudah, kaya sudah istilah kamu orang. Babit di sana. Jangan melawannya, ai mengingkarinya, ai bercanggah dengannya. Nampak kamu orang pengetahuan sudah berkembang. Janganlah kamu, janganlah itu topik sudah ada kan? Jadi kau mau tulis apa saja ikut topik yang terlepas. Janganlah kamu melawannya, ai mengingkarinya, ai bercanggah dengannya. Jangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kerana kamu juga akan dibinasa olehnya. Kerana kamu juga jika melawannya akan dibinasa olehnya. Pada hakikatnya tidak ada makhluk yang melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada. Tapi Allah sendiri yang bilang di dalam Al-Quran, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh illa al-jinni wal ins. Perkataan sabbaha diterjemahkan oleh para ulama tafsir dengan makna taat dan patuh kepada Allah. Perkataan sabbaha lillah ma fis samawati wa ma fil ardh. Dalam Quran juzuk 29 penuh dengan sabbaha. 28. Juzuk 28 penuh dengan sabbaha, sabbaha, sabbaha. Kepala surahnya kan? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Makna lafaznya adalah bertasbih kepada Allah, makhluk yang duduk di tujuh petala langit, tujuh petala bumi. Itu secara lafaz.
Secara mawdu'inya, secara tafsirannya adalah taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian makhluk yang berada di 7 petala langit dan 7 petala bumi. Illa malaikat jin, bangsa jin dan bangsa manusia. Illa jin wal insi, kecuali jin, bangsa jin dan bangsa manusia. Berarti bangsa jin dengan bangsa manusia saja yang berani untuk mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Bangsa jin dan bangsa manusia saja yang berani ya, dia bilang berani tadi kan, berani mengingkari Allah Subhanahu wa taala, berani bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala, berani melawan Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya tidak berani. Hatta malaikat pun tidak berani bercanggah dengan Allah. Jelas ya? Sebagian ulama menambahnya. Sebagian ulama dalam tafsiran mereka menambahnya. Yang berani itu adalah iblis, jin dan manusia. Jadi itu berdasarkan kepada ayat-ayat Allah SWT sendiri kan. Iblis takbur dan melawan Allah SWT. Sedangkan makhluk yang lain tidak ada yang melawan, bercanggah, mengingkari Allah SWT. Tidak. Sebab itu sampai hari ini kita boleh makan kambing, kita boleh makan ayam, kita boleh makan itik, kita boleh makan ikan. Karena ayam tidak pernah bercanggah dengan Allah SWT. Itik tidak pernah bercanggah dengan Allah SWT. Dan sekalian makhluk yang lain tidak pernah bercanggah. Faham tak? Kalau ikan bercanggah dengan Allah SWT, dia yang akan makan kita. Betul kan? Faham tak? Kalau ayam bercanggah dengan Allah SWT, dia tidak mau manusia makan dia, dia yang mau makan manusia. Kalau kambing bercanggah dengan Allah SWT, dia tidak mau manusia makan dia, dia yang mau makan manusia. Nah, kamu buat apa ketika itu? Pagi-pagi saja dia rancang sudah macam mana kita mau makan Tuhan kita ini. Pagi-pagi saja ayam sudah rancang macam mana kita mau makan sila ini. Ikan pun serupa juga rancang saya macam mana kita mau makan rantau. Semuanya taat. Allah jadikan mereka taat saja jadi rezeki manusia. Kau kafir kah, kau apa kah, Allah menjadikan rezeki itu taat saja pada kita. Okay? Allah. Jadi yang melawan itu siapa? Yang melawan itu manusia kita, bangsa kita. Walaupun tidak mau cakap bangsa jin, tapi boleh sebut juga kan. Nah, berdasarkan kepada ayat Allah SWT yang melawan Allah itu adalah bangsa jin, bangsa manusia. Ulama tafsir menambah lagi iblis. Ini yang melawan. Janganlah, itu datang ayatnya, janganlah taukidnya. Hewan makan manusia. Itu makan, itu pemangsa, dibilang pemangsa. Nah, itu tabiatnya kan. Allah menciptakan dia dengan tabiatnya. Itu pemangsa. Jadi kita kan pemangsa ini bukan jerung saja, Pak. Manusia pun lebih dari jerung, Pak. Orang bilang buaya tembaga. Nah, dengarkan? Kau tidak kenal bahaya, Pak, itu. Jadi kau perlu kenal buaya darat, orang bilang. Tahu tak? Jadi tahu itu, Pak. Maka kau jangan dekati, bilang, kan? Itu pemangsa juga itu. Manusia kan? Jadi kau sabar saja dulu. Kau bilang subhanallah. Jangan, kau jangan membalasnya. Bila orang melakukan tidak baik padamu, kau balas dengan baik. Qalu salama. Mudah-mudahan Allah jadikan kau baik. Macam itu ini. Itu yang terbaik, Pak. Dia doa mudah-mudahan Allah merahmatimu. Amin. Kau saja yang jahat. Okey. Jadi jangan melawan kan, jangan. Sebab apa? Perhatian kita perlu lihat dari sudut mana? Sudut datang dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pandang itu. Pandang dari sudut itu.
Nah, kalau begitu seadanya dirimu, kau mau melawan dengan apa? Silakan. Kau sendiri pun tidak ada daya upaya. Jadi kau mau melawan dengan apa? Kau mau bercanggah dengan Allah dengan apa? Kau mau mengingkarinya untuk apa? Bukan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri paham sampai masuk di dalam sama bagi boleh nurani. Apa yang boleh bicarakan, apa yang boleh cakap. Jadi jangan melawan Allah SWT. Kenapa kamu akan dibinasakan? Tidak ada yang melawan Allah Subhanahu wa taala selamat, melainkan semuanya binasa. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan satu bahagian daripada sifat Al-Quran itu, satu bahagian daripada sifat petunjuk itu. Namanya apa? Satu bahagian daripada petunjuk itu namanya apa? Tazkirah. Ingat lagi kah? Jangan lupa apa penting itu. Okey, satu part daripada petunjuk Al-Quran namanya tazkirah. Okey, nak baca saja ayat-ayat tazkirah dalam Al-Quran. Di sana Allah menjelaskan kepada kita antara kaum yang dibinasakannya. Kaum, bangsa, suku yang dibinasakan oleh Allah SWT. Jelas kan? Allah membinasakan mereka dengan berbagai-bagai bentuk kebinasaan yang tidak boleh diukur oleh akal kita. Ada yang Allah tembalikkan bumi saja, dari atas terbalik ke bawah. Berarti bahagian atasnya dari bawah, bahagian bawah atasnya turun ke bawah, bahagian bawahnya naik ke atas. Kamu bayang macam mana ini? Kan? Allah membinasakan dengan suara yang sampai-sampai pecah kepalanya. Dan macam-macam lagi. Pak baca sendiri saja kan. Tazkirah dalam Al-Quran. Ayat-ayat tazkirahnya banyak. Penceritaan tentang itu banyak. Kisah sebagian. Bagian kisah. Allah. Jadi kenapa itu terjadi kepada mereka? Karena mereka melawan Allah Subhanahu wa taala. Habiskan Fitri. Ada ni. Di mana yang habis? Fitri dah habis tu. Itu wire dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka kerana mereka melawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan ada sedikit pun dalam akalmu, dalam perasaanmu, dalam hatimu maupun pada tingkah laku jangan melawan Allah. Kita bersalah, kita minta ampun saja. Itu kan? Bersalah bagi kita kadang-kadang subuh pun kita tidak bangun. Jadi minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau samsing saja. Tiada apa-apa. Janganlah kamu merungut terhadap perintahnya. Janganlah kamu merungut terhadap perintahnya. Tentang merungut ini kita belajar sudah kan? Kita belajar. Kita tak tahu wire kah yang boleh connect daripada situ ke bateri? Wire ni banyak di mana dia dah tahu. Janganlah kamu merungut terhadap perintahnya. Merungut. Kita belajar sudah tentang merungut daripada kitab kita kan? Jadi apa pencerahannya? Merungut. Siapa mau kasih pencerahan? Pencerahan keberapa kita bercakap tentang merungut? Pencerahan 20 Pak. Kan? Salah satu sifat buruk kita
Merungut-rungut saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Merungut tidak sama dengan merayu. Jelas kan? Karena merayu itu datang dari harapan. Merungut itu datang dari putus asa. Nah, itu di antara apa dibilang? Epistemologi. Punca datang istilah. Punca keluar istilah itu. Nah, istilah merayu. Jadi kan kita sebutkan merayu itu datang dari roja, datang dari harap, pengharapan. Kan? Sedangkan merungut ini datang dari putus asa. Datang daripada qanat dalam bahasa Arab. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Jadi putus asa itu lawan bagi roja, sifat roja. Jelas kan? Jadi beza. Jadi kalau kita ambil terjemahan mudahnya, janganlah kamu merungut. Berarti janganlah kamu putus asa terhadap perintahnya. Jadi merungut saja. Kenapa perlu sholat? Kenapa perlu puasa? Ini mau datang Ramadan bulan. Merungut saja. Jadi merungut itu datang dari rasa putus asamu terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasa putus asa itu satu bala besar. Putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan putus asa dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak perintahnya, jangan kita putus asa. Buat saja, laksanakan saja. Dan itu di dalamnya ada nilai-nilai kehambaan kita di situ. Kerana jika kamu berbuat demikian, demikian itu adalah termasuk isim isyarat, balik kepada merungut. Putus asa itu tadi. Kamu akan dihinakannya. Allah akan menghina. Bagaimana cara Allah menghina? Hidupmu penuh dengan kepayahan, kesulitan, meminta-minta dan sebagainya. Allah akan menghina. Sampai-sampai kau sibuk dengan meminta-minta, kau sibuk dengan kesulitan, kau sibuk dengan kepayahan, akhirnya semua itu menjauhkanmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Terus itu bahina. Kemudian kata musannif, janganlah kamu lupa kepada dia, Allah. Tengok sedikit adab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Fa'alallahu bi'ulumihi wa bikitabihi fid darain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dia ubah tanda ni. Kata musannif rahimahullah ta'ala, wa qad ja'altu tu'a aydihim risalatan fit ta'alim takshiful mudassina bainahum khasyata an yurduhum wa yudayyi'u alaihim amrahum wa yub'athiru wa masiratahum fit talab fayastalluhum wa hum la yash'urun. Katanya, telah saya sungguhkan ke hadapan mereka sebuah risalah tentang at-ta'lim. Jadi ini risalah.
yang menyingkap sikap para penyusup di kalangan mereka. Sikap para penyusup. Jadi Musannif mau bercakap dengan kita tentang setiap majlis ilmu, setiap majlis ilmu ada penyusupnya. Setiap majlis ilmu, macam kita majlis ilmu kan, ada penyusupnya. Penyusup ini maksud yang lebih mudah adalah orang yang mempunyai penyakit. Dia masuk dalam majlis ilmu bukan tujuan mau ilmu. Nah, kita baca, di para penyusup di kalangan mereka. Kerana saya khawatir penyusup itu akan membinasakan mereka. Ya, jadi kenapa Musannif mau bercakap tentang penyusup di dalam majlis ilmu? Kerana dia bimbang. Menurut Musannif dia sendiri bimbang. Penyusup ini akan membinasakan mereka, yakni orang yang mau kepada ilmu, orang yang nak menuntut ilmu, orang yang mau belajar. Faham tak? Nah, ini ada di mana-mana. Itu sebahagian daripada bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala dalam halaqah ilmu. Ada penyusup. Jadi penyusup ini kerjanya apa? Penyusup ini kerjanya membinasakan mereka. Kerjanya kerana dia membawa bisikan iblis. Dalam kitab lain, di yang bahagian lain bilang penyusup ini akan membawa bisikan iblis untuk menggagalkan orang-orang yang sungguh-sungguh mau kepada ilmu. Itu dia sebut. Kerana saya khawatir penyusup itu akan membinasakan mereka. Membinasakan maksudnya merusakkan orang-orang yang mau menuntut ilmu, orang-orang yang sungguh mau kepada ilmu. Walid sedar hal ini. Kitab ini dibaca di Pondok Lanai saja dulu kan. Masa Walid belajar di Pondok Lanai peringkat awal. Jadi telah dibentangkan. Jadi sebab itu Walid sedar daripada situ bahawa memang ada penyusupnya. Dia bilang penyusup istilah. Jadi kalau kita mau cakap apa ya, penyusup ini apa? Pengacau, bang. Pengacau, perusak. Itu maksudnya. Ada dan kami dulu belajar pun ada. Dia datang belajar, baca kitab, tapi tidak pernah dia peduli soal ilmu. Dia kira mau kacau orang saja, mau ajak orang buat jahat itu, mau ajak orang lari daripada pondok, ajak orang buat kerja-kerja jahat, kacau anak darah orang, sampai-sampai nama pondok jadi buruk kerana mereka. Tahu tak? Jadi Walid lalui sudah pengalaman-pengalaman itu. Memang betul. Memang betul apa yang disebutkan oleh Musannif kitab ini. Apa namanya yang lupa? Syekh Bakar Abu Zaid ini. Pedoman adab dan akhlak para penuntut ilmu. Nama judul asalnya adalah Hilyatul Talib Ilmi. Namanya kitab. Dia bicara tentang ini. Okey. Kemudian katanya apalagi dia punya peranan penyusup ini menyia-nyiakan urusan mereka. Cuba menjadikan urusan orang yang benar-benar mau kepada ilmu, menuntut ilmu ini sia-sia. Dia akan cuba buat begitu. Dia akan cari ruang peluang apa yang ada untuk menyia-nyiakan, faham tak? Padahal kita orang menuntut ilmu ni dia duduk di dalam kemuliaan sudah. Boleh bilang sudah kamu orang kan? Orang yang menuntut ilmu dengan niat menuntut ilmu, mereka berada di dalam karamah Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka tidak sampai kepada maqam wali. Ini bukan perkataan Walid, ini perkataan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ini perkataan Imam Abdul Haris Al-Muhasibi. Ini perkataan para awliya Allah Subhanahu wa taala. Kita rakamkan saja. Nah, mereka yang berkata begitu. Orang yang berada di dalam majlis ilmu dengan niat mau kepada ilmu, maka kemuliaan mereka seperti mana wali-wali Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka tidak sampai di makam wali. Jelaskan. Dan buktinya kita cakap sudah tadi.
Boleh cakap sudah tadi, dalam kitab-kitab tadi, dalam huraian kitab ini cakap sudah, Allah kasih kita rezeki tanpa kita perlu bekerja untuk itu. Faham tak? Kalau kita perlu ternak kambing, baru boleh makan kambing, nah itu adat saja dalam kehidupan kan. Nah kita mana ada ternak kambing? Kau ternak kambing gak makan. Ayam saja yang boleh nampak, burung puyuh bah, belum masak lagi burung puyuhnya. Kering kontang sudah dalam peti ais itu. Okay? Nah, yang diternak oleh bangkil sembelih sudah belum jadi rezeki kita. Tapi yang kita tidak terlibat, faham tak? Boleh bilang tadi udang. Wajib Nabi yang belah udang, Pak. Allah takdirkan mati saja udang dia. Dia mau buang ke mana udang dia? Kita. Rezeki itu dihantar kepada kita, betul kan? Dia share dengan kita, kongsi dengan kita. Faham tak? Bukan kita bekerja untuk udang itu. Bukan kita bekerja untuk kambing. Bukan kita bekerja untuk ikan. Bukan kita buka kilang gula. Bukan kita buka kilang beras. Bukan kita buka kilang kopi. Bukan kita, semua tidak kan? Yang kita buat apa? Mengaji saja, Pak. Walid mengajar kamu orang mengaji saja. Itu kerja kita kan? Tidur bangun lewat-lewat. Itu saja kerja kita, Pak. Malam pun tidur lewat. Itu saja kerja kita. Sembang-sembang sampai jam 2:30 pagi, 3 pagi. Betul kan, tidak kan? Itu saja kerja kita kan? Tidak betul kan? Jadi, sila macam tidak mengaku saja. Naik motor pusing sana, pusing sini, itu kerja kita kan? Wah, nampak? Kenapa ini? Kenapa terjadi ini? Kerana karamahnya ilmu, karamahnya majlis ilmu. Faham tak? Kasih betul orang-orang terpengaruh saja dengan ini, dengan apa yang tadi penyusup ini. Menyia-nyiakan urusan mereka, yakni orang yang mau belajar, dan mengacaukan perjalanan mereka dalam menuntut ilmu. Jelas lagi dia sebut begitu. Dan mengacau. Jadi penyusup ini akan kacau saja. Dibisik-bisik, kau daripada kau belajar di sini, baik kau pulang bab nikah lagi bagus, sabar. Tengok. Kacau saja kan? Masya Allah. Daripada kau belajar kau nikah, kau umur 15 sudah kau nikah. Jadi kawan ini mau belajar pun susah. Mau belajar macam mana teringat mau menikah je. Contohnya tu kan, okey. Dan mengacau perjalanan mereka dalam menuntut ilmu. Sehingga penyusup itu akan menyimpangkan mereka tanpa mereka sedari. Jelas itu. Kalau ayat Arabnya fayastalluhum wa hum la yash'urun. Sehingga penyusup itu akan menyimpangkan mereka, pengacau. Kita jawab pengacau tadi kan? Pengacau itu akan menyimpangkan mereka tanpa mereka sedari. Kita yang belajar ini sampai tidak sedar, rasa betul saja. Akhirnya kita binasa di tengah jalan. Faham tak? Ini sesuatu yang kalau ikut dalam penceritaan musannif kitab ini, dia bilang hati-hati. Kan kita ambil daripada perkataan di atas itu. Hati-hati. Ini di antara perkara yang setiap penuntut ilmu akan tempuh. Pengacaunya akan ada. Terserah kamu orang mau ikut yang mengacau itu, atau kamu orang mau ikut Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman yang mengajak kepada ilmu dan kebaikan. Itu saja. Faham tak? Kamu orang pun boleh terasa kamu orang kurang terdedah kepada luar. Kalau kamu orang terdedah kepada luar, banyak lagi pengacau-pengacaunya daripada luar. Sebab itu kita suka kamu orang berjalan sana, berjalan sini. Duduk saja dalam pondok kita. Biarlah mau kering dalam pondok.
Nampak. Tapi keringkah, tiada kan? Jadi murid kadang-kadang bimbang juga, sehingga penyusup akan menyimpangkan mereka tanpa mereka tahu. Penyusup-penyusup ini, pengacau-pengacau ini nanti menyimpangkan kamu orang tanpa kamu orang sedar. Menyimpangkan tahu? Berubah sudah matlamat. Datang dari Sabah ke sini, kita tanggung semua mau belajar, tiba-tiba berubah. Memberontak itu biar apa? Mau kaya sudah dia. Nanti kamu orang beli rumah mau kaya, boleh kan? Jual bah kawan baik ni mau rumah. Tak apa, tidak ada masalah itu. Ini terserah kita yang pikirkan. Kalau kita tidak mau belajar pun kita jangan jadi pengacau. Orang yang mau belajar. Sebab pengacau orang yang mau belajar ini Allah sebut dalam Al-Quran apa? Ada satu ayatnya berkaitan dengan orang yang mengganggu orang lain yang mau beriman. Jadi kita belajar ini karena kita mau beriman kan? Membetulkan iman kita dan sebagainya. Jadi ayatnya, walaupun ayat itu berkaitan dengan ganggu orang yang beriman, tapi termasuk di sana apa-apa yang menyampaikan kepada iman, termasuk belajar. Maka mengganggu orang mau belajar. Jadi Allah Subhanahu wa taala kasih amaran yang sangat keras. Kalau tidak ingat ayatnya. Jadi sebab itu kamu orang jangan terpengaruh saja. Belajar Pak. Kalau Walid punya dulu masa Walid dalam keadaan kamu orang, memang cita-cita Walid mau menguasai pengetahuan dan mau sampaikan kepada orang. Itu niat Walid. Maka dengan itu Walid terasa Allah kasih Walid sedikit itu. Dan selalu saja nasihat adik-adik yang datang baru-baru datang, kamu belajar bahwa kita semua begini selalu saja. Allah Subhanahu wa taala bagi sedikit pada Walid itu. Jadi Walid tidak kacau bahwa adik-adik ini. Ajak mereka jadi bagus lagi kan. Padahal kalau jadi pengacau itu kan, ini tidak bagus, belajar bersama bagus, saya bagus. Jadi bahkan jangan begitu, karena ancaman Allah SWT sangat besar dan dosanya juga termasuk di dalam dosa besar. Oke, dan nanti kita sambung selanjutnya, wal yauma akhuka yashuddu adudak. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan kan? Kalau ini letih, aku tak nak. Ada yang sedih pinggang, ada yang sedih orat. Pagi nanti awak main jamu, kalau kita main jamu. Makan jamu tu insyaAllah esok pagi bangun segar semula. InsyaAllah. Ada soalan dah? Tidak. Kitab apa? Betul mereka bersurat apa? Itu tafsiran. Perkataan istilah tidak redha, tidak berpuas hati, itu tafsiran kepada merumut itu. Nah, boleh pakai, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita tak go on tafsiran sebab merumut itu kita dah tafsirkan pada syarahan yang ke-20. So, kita tak go kepada tafsiran, kita go kepada istilah tadi. Kan? Maka kita mengatakan bahawa merumut itu datang daripada putus asa. Kita ambil daripada istilah asas dia, istilah punca dia. Jadi kalau nak pakai, nak dhabit perkataan itu tidak menjadi kesalahan, kerana itu dhabit perkataan yang ada pada syarahan yang ke-20. Kita bercakap tentang merumut. Jelas? Allah. Ada soalan lain? Ada? Haji dia nak tanya apa? Tak ada? Tak ada apa nak tanya Kak Utan? Okey, soalan tak main lagi kata. Lain, Arif nak tanya apa? Tak ada apa? Kalau kamu tak ada sikit-sikit tu kami boleh lah, betul boleh-boleh 2-3 hari boleh pergi. Okey, tak ada apa? Kan tu abang dah tadi ada. Sebelum Haji Dayah tanya, sebelum tanya ni,
Adalah begitu ni, Masjid Dayah nak tanya di rumah di Tengah ni. Dia abang Masjid Dayah nak tanya. Tanya. Tak duit. Yang tu tak duit. Yang tu